pernah ada dai, ya dia itu juga di pesantren dari Kediri situ kan, asalnya ternyata dari Vietnam. Vietnam drip ini. bukan Vietnam drip. Jadi dari asli orang Vietnam. Jadi dia waktu di Indonesia itu harus belajar Indonesia dulu kan. Jadi karena proses belajarnya itu dengan sistem mangkul tadi itu kan, dia dengan bahasa Indonesia, karena dia harus belajar bahasa Indonesia dari kayak bilingual gitu. Dia harus mentranslate bahasa Indonesia dulu, baru harus memahami sesuai dengan bahasa yang dia punya gitu. Ini kira-kira kalau bahasa Vietnam ini apa gitu. Artinya dia menerka-nerka. Nah, waktu itu saya hanya ini bahaya juga kalau ilmu mangkul itu tanpa dilandasi dengan ilmu alat tentunya. Itu pasti bahaya. Tentunya gini. Dia ngomong gini kan, doroba, contohnya kata doroba gitu. Doroba kan maknanya memukul. Nah, dia menganalogikan doroba itu sesuai dengan bahasa yang di tempatnya dia. Nah, kemudian dia mikir sendiri, oh umpama nih bahasa Vietnamnya apa gitu ya, Tieng Phet atau apa gitu. Ya, bahasa Vietnamnya apalah, saya nggak tahu juga bahasa Vietnamnya. Nah, ternyata dia menganalogikan atau interpretasi mana dia itu kayaknya kalau memukul ini sama dengan mendorong. Gitu kan? تصير في دنياك بالحيل حساس خليك جبل واقف مع الوقت راسي انت ارضى ربك قبل لا ترضي الناس واللي ارضى ربك فلا جاك باسي الناس مثل الناس في كل الاجناس لو كان فرقهم دول او جناسي ما حد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi. Amma ba'd. Kita sedang berada di Pawon Pitu sambil menunggu Mas Rudi. Saya udah habis lebih dari setengah nih. Insyaallah sebentar lagi beliau datang. Kita tadi udah call, alhamdulillah. Ini beliau udah datang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Insyaallah jumpa ini. Insyaallah badannya tambah makmur ini. Artinya makmur itu berarti saudara tenang ini. Tenang ini. Alhamdulillah. Gimana sekarang di mana nih sekarang nih? Alhamdulillah kegiatannya di Bandung. Mulai dari Kediri waktu itu tahun 2000 berapa ya ketemu ya Pak Gufron ya? Tahun 2018 akhir 2018 kan? Ya. Kalau nggak 2018, 2019 awal saya pindah ke Bandung. Habis itu udah jarang ketemu hilang lagi nih kayaknya. Jarang ketemu buat Rihlah. Ini kawan-kawan, saya perkenalkan. Ini namanya Mas Rudi. Beliau dulunya juga di Kediri. Bersama para ustadz kita yang dulu, dan sekarang sudah rihlahnya berada di Bandung. Di Bandung di Masjid Hasanur Rahmah. Ini tempatnya Bandung mana nih, Mas? Kalau daerah teritorialnya sih kita di Kecamatan Sukajadi. Sukajadi. Kalau dulu mah, kalau waktu masih saudara tua, ini zaman dulu itu Bandung Utara. Oh, Bandung Utara. Tapi kalau untuk daerah kotanya kita di Kota Bandung, Kecamatan Sukajadi, kelurahannya di Sukajadi. Sebentar kayaknya saya udah mesen nih, Mas. Rudinya belum. Panggil dulu nih, Mas. Kayaknya lagi ada pesanan lagi nih. Ya udah, tunggu dulu aja. Ya. Kita tunggu pesan. Duduk dulu Pak Gufron, santai aja. Siap. Aja nanti lagi melayani ya. Gimana yang lain? Oke. Kita lanjut. Gimana? Sehat semuanya? Kegiatan Rihlah masih jalan? Alhamdulillah, semakin berkembang ini Mas Rudi. Iya. Insyaallah kita semakin hari kita semakin lebih meningkatkan lagi keilmuannya. Harus itu. Wajib. Jadi dulu awal-awal kita sudah ngaji kitab-kitab akidah. Ya. Nah sekarang diperkuat lagi dengan berbagai kitab yang memang dulu nggak diajarkan, ya kan?
Nah sekarang saya pengen lihat dari sisi Mas Rudi ini lebih dalam nih sebenarnya. Dulu awalnya itu jenengan itu kan termasuk salah satu yang ada di Pondok Kediri. Nah ini seperti apa nih dulu nih? Kok sampai masuk ke itu kan termasuk pilihan itu. Wong pol iku. Wong pol iku. Iya. Itu awalnya gimana itu? Bisa saya aja nggak masuk loh ke sana Mas. Khair lah. Nggak diterima kayak aku. Gimana gitu? Dulu ya ini dimasukin di media insya Allah ya. Iya, Wah, biar ini aja ada saudara ketum channel ini kayaknya. Santai Ya. aja santai. Jadi bagi yang baru tahu mungkin ya, saya dulunya itu di Kediri dari tahun 2011 kalau bukan. Alhamdulillah. Itu lama waktu saya masih awal-awal di pondok pesantren. Memang awalnya itu saya di PPM. Waktu itu kan ya PPM itu pondok pesantren Nggak, di mana mahasiswa itu di PPM-nya? Surabaya. Surabaya. Nah, terus habis itu selesai dari PPM kan masih kayak banyak yang kurang lah, saya kepingin fokus aja lah mondoknya daripada disambi kuliah gitu kan. Sempat kuliah dulu di satu di Surabaya, habis itu udah beres, kuliahnya udah beres, terus akhirnya saya ke Kediri ikut Di satu asrama. ngambil apa itu? Dulu desain grafis, Oh alhamdulillah. alhamdulillah. Kan sekarang pinter desain Ya. ya. Terus alhamdulillah waktu itu saya ke Kediri lah, belajar gitu lah, belajar ya Agama, ya? itu. Mondok. Karena dari masa kecil itu memang sama orang tua dididik suruh fokus masalah ilmu agama, itu prioritas lah intinya. Ya. Makanya waktu kuliah juga tetap harus didampingin dengan ilmu agama gitu kan. Setelah selesai saya mikir waktu itu sudah ditawarin Pak Gufron, ditawarin untuk kerja ke Batam waktu itu, Masya Allah. ke perusahaan besar lah kan. Tapi saya mikir ya mungkin kesempatan datangnya cuma sekali lah, kita belajar ya udah fokus aja belajar dulu lah, kerjaan gampang. Pergilah saya ke Allah yang surkum ya. Insya Allah dalilnya itu. Itu dalil kita yang Dalil, sangat kuat iya. itu ya. Ya, alhamdulillah ketika itu saya pergi ke Kediri. Awalnya nggak ikut langsung mondok itu, nggak ikut asrama. Asrama. Jadi kalau di Pondok Kediri, Pondok Wali Barokah itu dalam bulan Ramadan biasanya ada kegiatan asrama tuh, asrama Ya, Quran, asrama Ramadan lah ya. asrama hadis kayak gitu, asrama Ramadan lah. Nah waktu itu ketemu guru saya Ustadz Abdul Aziz Ridwan, itu baru pulang dari Mekah, itu awal saya iya, ketemu si gitu Aziz kan, ya. sama si Aziz. Masya Allah. Nah, beliau pulang dari Mekah ketemu saya, kebetulan waktu di PPM awal beliau pulang itu mengajarkan kitab Sunan Tirmidzi insya Allah. Ya ya. Asrama di sana, alhamdulillah ketemu, terus dilanjut lagi di Pondok Kediri, ketemu waktu asrama Quran itu kan. Nah, pertemuan pertama Ngobrol, berlanjut nih. ya berlanjut. Setelah asrama selesai beberapa bulan kemudian saya balik lagi ke Kediri 2011 itu untuk memutuskan mondok itu kan. Berkuliah mondok. Mondok, Nah, mondok istilahnya itu ya, belajar masalah agama. belajar agama. Nah ternyata qadarullah saya waktu di Kediri saya dibagi tugas, kebetulan tugasnya itu dekat sama rumahnya beliau Ustadz Aziz itu. Jadi tiap hari komunikasi, tiap hari ngobrol, istilahnya ketemu. Habis itu beliau kan nggak tahu daerah Surabaya, karena saya asalnya kan Surabaya. Asli Surabaya, Asli arek Surabaya, baju lijo. Bonek gitu. ini, bonek. Ya, Nah, jadi waktu itu si Aziz apa namanya kalau mau nyari kitab di daerah Sunan Ampel sana ngajak saya ke Surabaya. Oh Kayak iya, gitu. itu tempatnya kitab itu Iya, saya ada. kitab. Jadi Di Surabaya. dari awal itu sudah seneng gitu loh lihat orang pulang dari Mekah hafal Quran, kemudian Al-Quran, keilmuannya keilmuannya bagus. luar biasa. Apalagi waktu itu kan sering diajak ke Ampel. Ya, jadi di Kitab-kitab Sunan ya. Ampel sana itu di daerah Sasak namanya, itu ada toko kitab, wah banyak. Iya, Saya mikir Sasak. keilmuan ternyata banyak banget gitu ya. Sangat Ilmunya luas ya banyak kitabnya banget gitu, ya. Tapi kalau di Pondok Kediri kan juga banyak itu Nah, pajangannya. saya belum tahu waktu itu, kan saya masih jadi Mas siswa. masih bentar. Mau Mbak, Oh, Mbak. pesen, iya. Mau mesen, Mbak. Ya. Mas mau mesen, Mas. Ada ini nggak menunya? penuh. Ya, sambil santai nih ya. Iya, berarti. nggih, santai mawon. Sambil santai. Nah, Ini tadi udah itu ada. tadi enak itu pisang itu, enak Oh, banget iya. pisang kalau snack Mbak- aja. Snack aja.
itu ada sisang, ada Oh, snack bukan stick. Snacknya sini. snack. Oh iya, siap. Tadi saya udah pisang, udah singkong, udah lengkap nih. Saya pisang goreng paun pitu ini aja. Sampai kan. Terus Kopinya betul. singkong goreng paun pitu. Kopinya ada apa ini? Apa kopi ya? Americano enggak? Oh, tinggal dua itu. Tinggal V60 sama Vietnam Drip. Saya Vietnam Drip aja satu. Udah cukup. Saya udah kenyang tadi Udah. udah. Macam-macam yang udah dibahas. Nah, Gorengnya satu, singkong goreng satu, sama kambing. siap. Ya, siap. Makasih ya Pak ya. Ya, Sama, Pak. Nona. Lanjut, sorry. Sorry Ya. saudara. Jadi tadi ceritanya gitu. Jadi awal saya tahu Ustaz Aziz diajakin ke Surabaya itu, tahu kitab-kitab banyak. Wah, kok keilmuan luas ya gitu kan. Alhamdulillah waktu itu saya mulai tertarik gitu Pak Gufron tentang keilmuan, tentang Ya, Sal. tentang keilmuan, tentang apa namanya ilmu-ilmu kitab-kitab banyak kayak gitulah intinya. Khazanah ilmu Islam ya, ya. khazanahnya banyak keilmuan ternyata. Nah, baru ketika itu saya di pusat di waktu itu mondok kan setahun kan. Habis setelah mondok kebetulan Ustaz Aziz ini butuh tenaga buat di perpustakaan ceritanya. Nah, ternyata beliau menyarankan saya kalau bisa bantu buat di perpustakaan. Wow, perpustakaan Waktu pondok itu ya. Sudah sering diajak ke Sunan Ampel, habis itu disuruh ngurusin perpustakaan. Tambah banyak yang ingin diketahui. Kitabnya pun banyak kan gitu. Kitabnya banyak, rasa ingin tahunya besar, tapi apa daya, ilmunya kurang gitu kan. Jadi kitab banyak, alat prasaranya sudah lengkap, tinggal kemauan kita itu sudah tinggi, tapi apa daya kita sendiri Terbatas. untuk mempelajari itu kan masih belum ada kemampuan gitu kan. Iya. Akhirnya Alat juga nggak punya ya. alat itu nggak punya. Ibarat mau perang itu kalau mau bikin bangunan pingin doang gitu angen-angen, tapi untuk Caranya biayanya bikinnya Ah. gimana nggak ngerti. Akhirnya ya udah disuruh si Aziz, misalnya itu dikasih tugas buat ngurusin perpustakaan sambil kalau di pesantren itu namanya guru bujang. Jadi Wah. guru ustadz lah yang masih Iya. bujang yang ngajar anak-anak santri di Pondok. pesantren. Ya, alhamdulillah itu berjalan dari 2013 saya berarti ya. 2011 masuk akhir, 2012 pesantren mondok, 2013 lulus langsung ditarik di Pusat. pusat. Nah, itu awal mula saya di pusat itu. Jadi oke, gitu. oke. Berarti Mas Rudi ini karirnya sangat cepat ini. Karirnya Terlalu cepat ini. Saya yang udah tahun 90 itu udah tugas aja nggak sampai ke secepat itu. Tapi dulu memang Emang kenal orang dalam sih ya. enggak. Kalau dari Iya. kalau dari keluarga memang kakek itu dulu memang orang pusat. Itu ceritanya. Jadi dari semenjak awal-awal dulu kakek bantuin jadi mandor istilahnya itu, jadi mandor bangunan yang tukang gambar, yang ordinir tukang-tukang kayak gitu. Jadi di memang Kediri, tenaga khusus dulu Masya Allah. dari awal-awal dulu. arsiteknya berarti. Ya, kurang lebih gitulah, kurang lebih gitu. Itu berarti nyaingin saya. Ya, terus bapak juga sama. Bapak dulu pernah di pondok kan ada di Kediri, ada di Perosono. Perosono juga bapak lumayan lama. Ya. Tapi habis itu udah beres selesai. Makanya waktu saya ditarik di Kediri itu orang-orang yang ada di pusat sana, ada yang di Kediri itu kalau saya bilang kakek gitu kenal, alhamdulillah kenal semua. Jadi udah. memang ada sejarahnya. Udah, gitu. lingkungannya udah hafal. Sangat hafal lah ya. Kebetulan alhamdulillah. Kakek juga dari awal itu udah ngaji. Iya, kakek udah ngaji, kakek udah ngerti lah istilahnya dari awal itu. Tapi beliau nggak terlalu kolot gitu dengan masalah doktrin-doktrin yang ada di dalam, dulu nggak terlalu kolot. Tapi alhamdulillah sekarang juga pemikirannya lebih dewasa gitu. Beliau itu termasuk
orang yang kalau di dalam sana orang yang awal ya termasuk Iya, termasuk orang yang awal. Jadi nemuin dari awal dulu gimana KHN waktu KHN atau Udah waktu- bertemu itu? Udah ketemu, udah Masya istilahnya Allah. sama keluarga itu udah tahu, udah. Iya. Ya alhamdulillah waktu di Kediri juga bisa menyesuaikan lah. Tapi memang waktu itu ada fenomena gini Pak Gufron. Waktu saya awal-awal di Kediri. Jadi memang lingkupnya itu auranya atau keadaan yang ada di pondok itu memang sudah terlihat ada orang yang istilahnya mempertahankan cuma pemahaman-pemahaman yang istilahnya cuma doktrin-doktrin, ada yang memang senang sama keilmuan. Itu sudah sangat terlihat gitu dari mulai Udah terbagi di situ ya, udah terbagi. Waktu saya awal padahal Masya Allah. waktu saya awal masuk ke lingkup kepengurusan di pondok itu udah terlihat sekali. Itu ya, Dua kubu itu sudah terlihat. yang senang ilmu dan yang senangnya Cuma mempertahankan pemahaman ya, menguatkan Iya. pemahaman. Jadi dulu gitu ceritanya. Waktu saya datang di awal-awal di pondok itu sempat teman-teman yang satu korps dengan saya kan ada guru bujang tadi itu kan. Ya, guru bujang. Itu seakan-akan kayak melihat memandang sebelah mata karena kan saya tidak Anak baru ya? Iya, anak baru tapi istilahnya itu karirnya kayak yang dikatakan Pak Guru itu Langsung cepat naik. langsung naik. Nggak dari awal yang Dari merintis awal. Harusnya ya? kan kalau guru yang Bujang, pusat itu guru bujang pusat. itu harus seleksi dulu. Ya. Terus habis itu harus tes dulu, Tes nanti nih. magang dulu. Terus habis itu baru nanti dikasih tugas. Saya Kalau enggak, sudah nggak ada terlihat seleksi. kemampuan, Ya, ya kan? baru nanti ditugaskan, ditugaskan di kelas. kayak gitu. Iya, kalau yang saya tahu memang seperti itu kan modelnya. Jadi nggak semena-mena langsung jadi. Tapi ya memang itulah kodarnya ya seperti itu. Iya. Jadi, saya anggap jenengan itu ya termasuk masih baru kalau tahun 2011 2000 sangat baru, iya. bener-bener baru. Nah, Iya. yang lebih itu lagi waktu itu kan yang lebih saya ngerasa kayak diposisikan lah istilahnya itu. Ya, Kalau dibilang secara kemampuan mungkin belum, tapi diposisikan di posisi yang cukup strategis waktu di sana itu cukup tinggi ya. cukup tinggi itu waktu saya disuruh bantu bikin kurikulum pondok. Subhanallah. Jadi beliau Ustaz Aziz itu kan beliau memang alhamdulillah Ahli ya, lah ya. konseptor lah. Konseptor ya. Jadi kalau Benar. untuk membuat program-program itu beliau banyak, cuma Siapa karena sing ngelaksanakan? ya enggak, maksudnya bikin programnya itu sudah dirancang beliau, tapi Menuangkan. untuk mengejawantahkan istilahnya Menuangkannya itu ya. menyajikan Bentuk. pikirannya itu secara grafis mungkin beliau pingin karena beliau Ya. seninya tinggi gitu. Iya, betul. Kebetulan ketemu saya yang ada basic desain grafis Desain itu kan. grafis. Jadi kebetulan nih coba Mas bikinin kurikulum gitu kan. Akhirnya coba saya desainin, coba saya rancang sama beliau. Akhirnya jadi tuh kurikulum pondok. Nah waktu jadi kurikulum itu saya kan cuma pikirnya ya udah bikin aja gitu, terus habis Sampaikan. itu ya udah disampaikan, saya udah lepas tangan gitu kan. Urusannya saya. Ternyata waktu disampaikan itu tim ya Oh, siap Mas. terima kasih ya. Kasih Terima. ayo Mas, monggo. Nah, ternyata waktu bikin kurikulum itu kan akhirnya dipasrahin ke orang lain yang sudah istilahnya itu di pondok, ada yang bagian IT-nya lah kan. Iya. Saya cuma guru bujang itu cuma Ya, bantu. Ternyata waktu disajikan ditampilkan itu nggak bisa mengoperasikan dia. Oh. Makasih Mas. Ya, tenun. Trip Dia nggak bi- Vietnam. Ya, Vietnam trip. Vietnam trip. Kopi susu sebetulnya. Tapi ada seninya. Subhanallah. Ini juga gara-gara saya Aziz. Kita semua ngerti kopi. Nah, lanjut Sohibul Qahwa, Sohibul Qahwa yang ngopi Jadi yang gitu. ngaji. Jadi saya merasa diposisikan itu waktu itu. Jadi yang biasa pegang IT itu ternyata waktu mengoperasikan dia macet-macet gitu, sehingga audiens yang
melihat mau presentasi kurikulum itu kayak kecewa. Gitu kan. Ini gimana? Ini sebenarnya kamu yang bikin atau bukan gitu kan? Ditanyain gitu. Iya. Dia Ketahuan akhirnya. Ketahuan bukan saya. Akhirnya saya dipanggil itu kan dari guru bujang tuh. Waktu itu saya ingat banget. Waktu itu masih ada pengajian atau musyawarah gitu. Saya musyawarah insya Allah. Jadi sebelum pengajian, sebelum musyawarah ada pengajian dulu. Waktu itu saya masih di ruangan itu kan. Dipanggil. Mas Satri ini apa namanya kurikulum yang harus dibuat kok nggak bisa dioperasikan ya gitu kan. Ini dipanggil sama pengurus atasan gitu kan. Akhirnya saya datang ke situ tuh. Saya kirain trouble atau gimana. Terus waktu itu saya operasikan, baru orang-orang, oh ya berarti ini yang buat bukan ini ya kan. Kewenangan akhirnya. Saya mulai dari situ saya diperbantukan tuh di lingkup yang pengurus inti lah istilahnya di IT, pesantren itu di bagian pesantren. IT gitu kan. Nah, padahal untuk masuk ke lingkup itu cukup orang-orang itu ya istilahnya itu jadi posisi yang prestis prima lah, dona lah ya. posisi yang menjanjikan lah, prestis. prestis. Akhirnya setiap bulan saya diajak sama Ustadz Aziz itu untuk bikin kurikulum, bikin program, bikin materi. Cocok, Masuklah ya. di istilahnya tuh tim pengurus itu kan. Padahal nggak sembarangan Kalau ini. nggak sembarangan, jadi Iya. dari istilahnya itu dari pimpinan, terus Langsung. kayak di perusahaan itu dari manajer, dari direktur semuanya itu kumpul di situ. Ada di situ. Saya yang dari ibaratnya cuma Baru. cleaning service gitu kan, terus akhirnya langsung diangkat ke di atas gitu. Ini namanya Dari bawahan langsung diikutkan ke situ kan. ini namanya Pak Dalang ya. Harus selalu. Ngelangkain berapa tahapan itu. Jadi yang harusnya meniti dari bawah ini langsung ini. Pisang goreng konti itu. Ya, Oh, siap. Ada pisang goreng, ada hujan-hujan lagi Mas. Hangat-hangat. Hangat-hangat sedap. sebenarnya Pak Gufron pesen yang angkat-angkat ada bandrek kayaknya kalau mau. Ah ya, udah Ntar kenyang. aja kalau udah kenyang. Kalau pengen lagi. Sudah mentok tuh Iya. ini. Lanjut. Ya. Ah, Jadi gitu ya. Jadi di pusat itu ceritanya saya sampai diposisikan itu kayak gitu. Singkat ceritanya kayak gitu. siap, ya. Sampai pada waktu itu ya alhamdulillah berjalan mulai lagi Itu sambil ngajar ya berarti? ya sambil ngajar. Tapi saya tidak dijadwalkan untuk jadi wali kelas atau memang guru iya. tetap di kelas itu. Jadi kelasnya itu macam-macam, kadang di kelas ini, kadang di kelas ini. Karena sampean juga Ya, ada tugas yang profesional lainnya. IT gitu. Jadi sebenarnya kalau ngurusin IT di pondok secara keseluruhan enggak, cuma bantu, diperbantukan, tapi memang materinya itu yang buat yang tahu ya yang buat kan, yang buat, yang bikin. Itu saya Aziz. Kebetulan saya juga diajarin kayak mengoperasikan maktabah Samila. Jadi kayak kalau bikin materi cara nyari istilahnya itu keyword atau kata kuncinya kata kunci. untuk nyari hadis, untuk nyari kalimat-kalimat hikmat dan sebagainya itu lebih dimudahkan. Jadi begitu klik Ya, jadi Al-Jamaatul Rahmah keluar Nah, gitu. keluar. Di apa gitu. ini hadisnya itu di mana, derajatnya apa, Hasan apa Sahih apa Ya, Dhaif. dhaif. Terus penjelasannya Seperti apa, syaratnya seperti seperti apa. apa. Itu sampean megang itu sampai itu ya. pada akhirnya sampai memegang itu. Ya, jadi Masya Allah. alhamdulillahnya ya banyak belajar di situ. Tapi itu udah belajar bahasa Arab belum? Saya dulu pikirnya gini kan, jadi sistem pembelajaran di pesantren waktu itu saya di Kediri itu kan dia sistemnya ada istilah mangkul gitu. Sistem Mangkul itu jadi dimaknai per kata, terus dijelaskan murid nggak boleh merubah sedikit pun dari apa yang disampaikan sama guru. Itu namanya mangkul. Mangkul itu kan dari kalimat dipindahkan sebenarnya, nakola itu. terus dipindahkan, cuma dipindahkan gitu aja. Tapi ada yang lucu karena dia nggak belajar bahasa Arab, dikarang sendiri artinya. Mindah Mangkul itu namanya man itu orang, kul itu berkata. Jadi gitu. Jadi itu dulu sih emang begitu dulu, tapi setelah kesini mankul itu udah dirubah ya. Memindahkan Jadi itu artinya kalau di situ itu artinya gini, yang namanya mindahkan itu satu gelas gini ya nggak pindah, ini nggak berubah. Kayak pelayan tadi nggak mungkin kan, dia menyajikan pisang goreng terus dimakan dulu gini kan, nggak mungkin. Namanya nggak pindah aja namanya. Jadi itu nyolong ilmu itu.
Nah, ini mindah itu artinya nggak berubah sedikit Ya, pun. itu sedikit pun. Tapi nah ini namanya yang dikatakan tidak berubah dari gurunya. Ya. Ini kesininya banyak berubah. Iya, jadi gini Bang Ridwan, ada cerita lucu, nih, unik, cerita unik. Jadi dulu saya pernah ada di tempat saya itu kan masjid juga, ada pengajian juga. Pernah ada dai, ya dia itu juga di pesantren dari Kediri situ Ya. kan. Asalnya ternyata dari Vietnam. Ya. Vietnam drip ini. Bukan Vietnam drip. Jadi Asli orang Vietnam. asli orang Vietnam. Jadi dia waktu di Indonesia itu harus belajar Indonesia dulu kan. Jadi karena proses belajarnya itu Belajarnya. dengan sistem mangkul tadi itu kan, dia dengan bahasa Indonesia, karena dia harus belajar bahasa Indonesia dari kayak bilingual gitu loh. Dia harus mentranslate bahasa Indonesia dulu, baru harus memahami sesuai dengan bahasa yang dia punya gitu. Iya. Ini kira-kira kalau bahasa Vietnam ini apa gitu loh. Iya. Artinya dia menerka-nerka. Iya. Nah, waktu itu saya hanya ini bahaya juga kalau ilmu mangkul itu tanpa dilandasi dengan ilmu alat tentunya. Iya, sarafnya. Itu pasti bahaya. Tentunya gini. Dia ngomong gini kan, doroba. Contohnya kata doroba Iya. gitu. Doroba kan maknanya memukul. Nah, dia menganalogikan doroba itu sesuai dengan bahasa yang di tempatnya dia. Nah, kemudian dia mikir sendiri, oh umpama nih bahasa Vietnamnya apa gitu ya, Tieng Phet atau apa gitu. Ya, bahasa Vietnamnya apalah, saya nggak tahu juga bahasa Vietnamnya. Nah, ternyata dia menganalogikan atau interpretasi mana dia itu kayaknya kalau memukul ini sama dengan mendorong gitu kan. Akhirnya ketika waktu menyampaikan kan dia nggak ditulis tuh, kayaknya hafal gitu aja kan, dicoret hafal gitu kan, lurus gitu kan. Ketika menyampaikan, oh doroba ini Mendorong. kick gitu kan, atau doroba itu memukul. Hit gitu kan. Nah, dia mikirnya oh ini berarti mendorong, akhirnya dimaknai mendorong gitu kan. Ketika diingatkan sama yang sudah senior temennya kan, oh itu enggak, doroba itu bukan mendorong, memukul itu maknanya. Oh enggak, ini sesuai dengan yang disampaikan guru saya mindahnya itu kayak gini gitu. Padahal itu kan terjemahan dari dia sendiri gitu kan. Memindah yang salah. Memindah tapi sesuai pikirannya. Iya, sesuai dengan pikirannya. Nah, itu yang bahaya gitu. Kalau dia tidak punya bekal bahasa Arab atau nahwu sorof kan dia nggak bisa mengembalikan misalnya ke bahasa asalnya, kata asalnya seperti apa ya. Sebegitu Itu banyak bahaya. ya. Dan itu baru satu kata, apalagi masalah yang lainnya yang lebih fundamental lagi dalam agama itu bahaya. Gitu. Ini saya ingat ini Imam Syafi'i rahimahullah itu beliau itu